Halo, selamat malam. Kita ketemu lagi di IG Live tanggal 6 Juli 2025. Ya, hari ini kita akan bahas saham-saham yang sudah di request teman-teman. Ya, tadi ada yang DM minta diliatin BRMS sama brand. Tadi siang saya ada kongko saham sama kongko dengan grup kongko saham ya. Orang-orang Kelapa Gading sih, di Kelapa Gading. Tadi juga sempat bahas dua saham ini yang di request via DM, BRMS dan brand. Malam ya, malam semuanya. Oke. Oh ya teman-teman, sebelum saya mulai ngeliatin saham-saham, untuk teman-teman yang subscribe Instagram saya dan juga member grup Happy Trade Faster, mulai minggu depan, minggu ini ya, Rabu depan ini tanggal 8, setiap minggu saya akan ada Zoom selama 30 menit, isinya materi analisis teknikal dan juga update tentang market, tapi hanya 30 menit dan khusus member Happy Trade Faster. Nanti link Zoomnya akan saya share di grup ya. Yuk langsung aja kita lihat saham-saham yang ada. Sebelum ngelihat saham, kita lihat dulu emaknya IHSG ya. Saya balik ya chartnya. Oke, ini dia IHSG di time frame daily. Jadi kalau kita lihat IHSG ini belum bisa melewati level ini ya, level Fibonacci 6898 dan 6908. Saya update sih pergerakan IHSG ini di Instagram Story ya setiap harinya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya. Diperkirakan ke depannya mungkin masih bisa bergerak di rentang ini. Bila 6847 tidak bisa ditembus, maka ada potensi menguji 6757. 6757 ini adalah target pertama dari pola double top. IHSG ada double top di sini. Ya, ini di time frame daily ya, teman-teman. Targetnya di sini 6757. Jadi diperkirakan seperti itu untuk IHSG ya. Tadi ada yang tanya, sebentar saya scroll ya ke atas. Saham emas masih kuat nggak, Ci? Emas apa nih? Gold, GOLD. Saya bahas dulu yang tadi ya, ada yang tanya BRMS. Ada DM tanya BRMS. Oke. BRMS ini adalah time frame weekly. Kalau kita lihat BRMS ini ada support di level 388 ya, ada support di level 388. Saat ini ditutup di level 404. Kita buka ya seperti ini. Jadi support terdekat itu di kisaran ini 388 374 seperti ini. Dan udah semingguan kemarin tertahan di level itu. Bila BRMS bisa ditutup di atas level 406, maka potensinya resisten berikutnya ada di 420 sama 430. Itu untuk BRMS ya. Jadi kalau yang udah punya posisi ya masih bisa hold bila masih bisa bertahan di atas level supportnya ya. Resistennya, tempat area jualnya silakan ditentukan. Kalau lihat dari chart terdekatnya di 430 itu ya. Itu untuk BRMS. Terus ini Lenda Mono Arfa tanya brand. Oke, kita lihat brand ya. Brand, teman-teman ada pola double top. Ini teman-teman lihat ya. Ini ada pola double top. Kemudian neckline-nya di kisaran 5.500. Nah, brand ini saat ini ada di 5.700. Jadi kalau teman-teman juga lihat di time frame daily, ini juga ada double top. Ya teman-teman, tadi itu time frame weekly, ini di time frame daily juga ada double top dengan target di sini di 5675 nih tuh ya, di kisaran ini 5675. Nah sekarang ada di area ini nih teman-teman, pilihannya melipir kayak gini bisa. Kalau dia ditutup di bawah 5.500 potensinya ke sini tuh gede ya. Ya pasti sini ada tangga-tangganya lagi, tapi potensinya ke sini. Kemarin itu di bulan April sempat BRMS ditutup di bawah 5.500 dan menyentuh 4170. Jadi
kalau dia ditutup di bawah 5.500 ya potensinya ke situ. Ini nggak kelihatan ya harganya. Nah ini harganya gitu. Ini untuk brand ya. Novelina tanya MBMA. MBMA ini masih uptrend teman-teman. Ini time frame daily ya. Jadi masih ada resisten 482, 515, 540. Supportnya di 424 dan 408. Ini untuk MBMA. Brand bisa naik ke berapa? Tadi ada resisten terdekatnya ya. Brand itu kalaupun naik terdekatnya itu brand mungkin akan menguji di sini 6.050 kalau naik, kalau ada rebound ya. Fahri, kita lihat Antam. Kalau nggak salah Antam kemarin sempat polanya sih tes bawah ya. Iya tuh ya. Antam ini juga ya teman-teman. Antam ini juga ada double top ketika ditutup di bawah 3.150, targetnya ke 2.590. Nah sekarang Antam itu kemarin udah gini ya, udah nyampe di Fibo 2930, dia akan menguji kembali 3150. Nah sepertinya selama dia belum bisa ditutup di atas 3150, potensinya dia akan menguji 2930 kemudian 2590 gitu ya. Itu untuk Antam. Oke. Mapa mendekati Kumdev. Biasa sih ya mendekati Kumdev ada penguatan, tapi ya nanti nih lihat 4 rupiah ya. Paling kalau Kumdev Wednesday berarti Selasa ya, dia kumnya Selasa kumnya ya paling melemah menguji support aja. Ex-date-nya masih naik sih. Ini Mapa resistennya ada di kisaran 780 gitu ya untuk Mapa. Kemudian Elian tanya BBRI. BBRI gini ya teman-teman. Nah menurut teman-teman BBRI arahnya itu utara apa selatan nih kalau ngeliat chart kayak gini? Coba kamu komen. BBRI menurut kamu dengan chart seperti ini utara apa selatan nih? BBRI. Yuk. Chandra Bris belum? Abis ini ya Bris ya. Habis ini saya bahas Bris. Nah, ini kan lagi ngelihat BBRI ya, karena tadi ada yang tanya BBRI. Jadi kalau lihat seperti ini BBRI ini, kita buka weekly deh. Ya Ibu Dewi Tuti bilang selatan. Ya kelihatannya sih masih ada potensi ke selatan. Ya teman-teman, ada level supportnya itu di kisaran terdekat kita coba lihat di 3.580, kemudian 3.460 dan berikutnya di 3.350. Malam Daniel Hesbon, malam juga Mason Chan. Iya Mason Chan ini saya kalau dengar Mason tuh ingetnya bakery loh. Iya. Untuk BBRI di 2 minggu terakhir ini dia sih tertahan ya di area Fibonacci ini yang biru nih 3690 ya. Tapi belum ada tanda-tanda pembalikan arah sih untuk BBRI. Jadi kalaupun dia turun masih ada potensi besarannya di sekitar sini. Support-supportnya tadi udah saya sebutin gitu ya. Itu untuk BBRI. Terus tadi ada yang tanya Dimas. Kita lihat Dimas ya. Dimas kayak gini, ini weekly-nya. Ini lagi di support Fibonacci 136. Kalau
trennya karena trennya masih turun ya, jadi paling naik sebentar terus turun lagi. Jadi untuk si Dimas kalau ada penguatan level resistennya 147, tapi bila ada pelemahan dia ada masih potensi menguji 128. By the way ini time frame-nya weekly ya untuk Dimas gitu. Terus Taufan tanya Piva. Dulu yang saya tahu ya, ada temen saya tapi almarhum udah senior juga, dia suka nih trading Piva gitu. Kalau lihat kayak gini, Piva tuh ada potensi sepertinya menguji supportnya 210 179. Nih supportnya 123, resistennya di 278 gitu sih. Ini untuk Piva kelihatan. Ini lihat ya, ada ini neckline di sini. Jadi stepnya bisa 1, 2, 3 di sini. Bisa aja mental begini, gini bisa, atau bisa langsung bread ini. Jadi kalau pakai Fibonacci ada tangga-tangga kayak gini, kita bisa lebih gampang lihat langkah-langkahnya harga gitu ya. Oke. Oh iya, Bris, Ben, Balbok. Aduh, saya agak ini nih, perut saya agak rewel ya, tiba-tiba sakit mahnya, jadi tenaganya kurang kencang untuk bicara gitu ya. Oke, ini Bris kita pakai weekly, kita lihat teman-teman. Bris ini garis-garisnya itu udah dibikin dari kapan tahu, jadi saya tuh tinggal ngebacain Fibonacci-nya, trend line-nya. Teman-teman lihat di sini garis yang ini adalah garis trend line ya. Kalau lihat dari kemiringannya berarti downtrend line. Artinya garis ini berfungsi sebagai resisten. Nah ini kan udah di deket-deket area resisten, harga tuh kayak kepentok. Kalau bola kita lempar ke plafon, arahnya kan turun ya, kejeduk ke bawah. Nah kira-kira si Bris kayak begitu. Kita lihat potensinya ya, diperbesar. Jadi kalau misalnya ada penguatan, maka targetnya sih di sini 2710. Supportnya 2490. Jadi untuk weekly kira-kira tektokannya di sekitar sini gitu. Itu untuk Bris ya, bentukannya seperti ini. Tambahin deh satu lagi biar bisa ngelihat lebih ini. Nah tuh kelihatan ada MA juga ya teman-teman. Ini ada MA 20 saya pakai. Nah ini kan kayak ngumpul, MA-nya ngumpul di sini, garisnya di sini pun, Fibonacci-nya di sini pun. Nah jadi kayak resisten kuat gitu ya. Oke. Kojabin tanya BBRI. Udah kan ya tadi BBRI udah. Berarti Dian Tali tanya BRPT. BRPT dan Inco belum ya. Yuk kita lihat BRPT. Nah BRPT gini nih ya. BRPT kan sudah menguat, ini weekly ya. BRPT dari April sampai Juni sudah menguat. Nah ini area resistennya. Nah kalau udah lagi naik gini, kita liatin aja resistennya di 1650, supportnya 1425. Udah berapa? Sebulan ini sideways di sini ya, di level ini ya. Waspada aja kalau misalnya ditutup di bawah ini, berarti ada tes turun tangga kira-kira gitu. Jadi gimana strateginya? Pakai trailing stop aja ya. Tentu yang sudah trading beli dari sini kan ya mungkin udah ada yang take profit seperti itu ya. Terus kita lihat Inco. Inco ini juga saham teman saya ya, almarhum dulu, dia tuh demen banget sama nih saham gitu ya. Oke. Untuk Inco saya cabut dulu ininya, dimatiin biar bersih. Kalau teman-teman lihat untuk Inco ini, lihat ya teman-teman, ini trend line-nya turun ya teman-teman, kelihatan. Dan teman-teman lihat saat ini nih, ini kan ada Fibonacci, ada trend line juga ya. Jadi udah di area resisten nih. Nah sekarang dia kan tes kebentok turun, tes 3110, coba naik lagi. Nah saat ini berarti level resistennya itu terdekat di 3610, 350, 3610.
Kemarin pas ditutup 3560. Jadi resisten terdekat 3610 ya, kemudian 3710. Supportnya 3410, 310. Kalau dia mau lanjut naik berarti dia harus ditutup di atas 3560. Kira-kira kayak gitu untuk Inco ya. Oke, sekarang tanya Doit. Doit ini saham yang ngebiayain saya si FPI level 1. Yalah dulu trading ujian yang bayarin ya saham, kan kita cari uangnya di situ. Oke, Doit. Sebentar ya. Saya lihat ada ini, kita lihat. Oke. Doit support kuat di kisaran 330, saat ini 372. Kalau dia bisa bertahan di sini ada potensi untuk dia rebound. Tapi bila dia ditutup di bawah sini, maka tren yang terbuat dari 2020 akan berubah gitu. Ya kalau yang punya barang tentu berharapnya naik, benar ya. Nah, gimana nih untuk taunya? Berarti nanti kita tinggal lihat tanda-tandanya kapan dia bisa bener melanjutkan kenaikan lagi. Tapi so far arahnya dia masih mau menguji support. Ya, itu untuk Doit. Oke. Saya scroll. Oh, udah banyak ya di bawah. Bentar ya, saya scroll ke bawah dulu. Verdik terus gimana? PNLF sangkut 280, Bumi sangkut 136. Terus gimana tuh? Pertanyaannya gimana? Coba ya. Nanti saya lihat Buminya. Terus Arcen tanya TAPG. Tadi indinya udah ya, Arcen ya. Sama Miko tanya SMRA. Oke, saya lihat Bumi dulu, oke? Teman-teman kalau ngelihat gini, kamu lihat gak nih? Ini kayak bikin gunung. Nih lihat ya. Ini weekly. Lihat kursor saya. Gitu gak sih? Ya. Jadi Bumi masih ada potensi support ya. Support 109, 102. Supportnya di situ. Ini weekly. Jadi kalau ada penguatan hanya menguji resisten-resisten terdekat. Ya, itu untuk Bumi. Kemudian TAPG. TAPG gini ya, teman-teman. Deket-deket lagi area all time high. TAPG itu area all time high-nya di sini di Fibo 1025 nih. TAPG. Ya. Berarti untuk weekly dia menguji lagi area all time high-nya di kisaran 1025. Ya namanya di dekat area-area ini ya, di dekat area-area resisten, jadi perlu waspada nih. Lihat ya, kalau kita buka di sini terlihat lebih jelas. Udah 3 kali mencoba mendekati area ini, bila tidak berhasil, ya potensinya akan menguji area-area supportnya gitu ya untuk TAPG. Kemudian SMRA. Gimana nih SMRA nih? Waduh, menguji support tahun 2020 240. Ini kalau ditutup di bawah 240 sih kurang bagus ya. Berarti dia potensinya tes ke sini lagi. Itu ya Miko Bagus Kusuma. Ya untuk SMRA. Kalau belum punya barang, saya sih better nanti aja kalau belum punya. Kalau udah punya barang gimana ya? Kalau udah punya barang ya tentukanlah level stop lossnya gitu ya. Ya kalau nggak kan nyangkut ke bawah. Ferdin kenapa nih? Tanya PNLF ya. PNLF nya gimana? Sangkut di 280. Coba saya lihat. Sekarang 254. PNLF gini. PNLF itu
252 ini support ya teman-teman. Kamu masih di mana? 280 berarti di 30 poin. Ini kalau dia nggak bisa membal dari sini, potensinya sih masih bisa tes level bawahnya lagi. Nah, kalau udah nyangkut tuh pilihannya dua sih ya. Kamu mau cut loss atau kamu mau diemin dan averaging down. Nah, itu pilihan kamu gitu. Saya hanya bisa membacakan kalau misalnya trennya turun, berarti kecenderungannya si harga ini dia hanya naik sementara lalu turun lebih dalam. Nah, kecuali memang kamu paham bahwa ya nggak apa-apa, saya beli untuk averaging down, misalnya untuk jangka lebih panjang trend lainnya, time frame-nya. Nah, itu terserah kamu. Jadi ketika saya membacakan chart demi chart, itu saya hanya membacakan analisanya. Untuk nanya belinya di mana atau saya mesti gimana nih nyangkut, apa yang harus saya lakukan, keputusannya ada di teman-teman. Jadi saya hanya membacakan analisanya dan mungkin pilihan strategi yang bisa kamu ambil gitu. Tapi harus bagaimananya harus kamu yang menentukan sendiri, karena risk profile kita pasti berbeda ya, satu dengan yang lain berbeda, money managementnya juga berbeda gitu ya Ferdin ya. Jadi saya hanya bisa ngebacain. Jadi kalau kamu sekarang udah punya barang ya, berarti kan kamu 280 beli di 280 ya. Waktu 280 coba ya saya buka ya, di candle hijau ini kali ya kamu beli ya, kita lihat daily. Nah gini ya, mungkin kamu beli di 280 berarti di kisaran sini deh, di hijau-hijau. Nah berarti itu lagi spekulatif buy nih, berarti ya beli ya, belum confirm terus kita beli. Nah jujur waktu dia lagi sideways di sini nih di 300, saya juga spekulatif, namanya belum confirm, berarti kita lagi spekulasi nih ya teman-teman ya. Saya juga spekulatif beli, lihat di sini karena ini ada di support, tapi saya menentukan level stop lossnya. Kenapa? Karena kan saya lagi spekulasi nih, menentukan level stop loss. Saya nggak mau kalau misalnya dia ditutup di bawah level ini. Nah ketika dia ditutup ya saya keluarnya apa ya, keluarnya posisi rugi, namanya juga lagi spekulasi gitu loh teman-teman ya. Kalau belum confirm kita masuk berarti kita lagi spekulasi gitu. Oke. Mason tanya CMNP. Oke, tadi yang nanya PNLF Ferdin, semoga bisa lebih jelas ya. MNP. Mason hari Rabu, kamu ada kan di grup Happy Trade Faster? Hari Rabu ada Zoom ya. Nanti linknya akan ini gimana CMNP? Kok gini chartnya? Apa ini? Kok ini nggak liquid deh kayaknya? Bentukannya kayak bentukannya kayak cacing gitu. Nah. Nggak tahu ya ini kamu lihat deh itu bolong-bolong gini. Arahnya gimana nih kalau menurut kamu? Coba deh kamu yang jawab. Ini menurut kamu potensinya kemana? Lebih besar utara apa selatan? Coba kamu deh yang jawab deh. Gak apa-apa ya, kita sama-sama belajar ya. Menurut kamu CMNP. Saya scroll dulu ya ke bawah ya. Apa nih? Tunggu ownernya tutup usia AI. Wow. Mason, Ferdin berarti tadi tanya yang itu ya, yang nyangkut ya. Oh ya udah, kalau kamu mau cut loss ya berarti relain aja. Nggak mungkin lah trader nggak pernah cut loss. Saya juga cut loss kok. Yang penting terukur, ya kan ya. Yang penting terukur, gitu. Oke. Gimana nih, Mason kamu lihat CMNP? Saya scroll ke bawah dulu. Selatan. Nah iya, selatan ya. Jadi memang habis kalau kita lihat kayak gini,
kan masih menghujam bumi, walaupun udah mulai pitik-pitik. Kalau saya lihat sih kayaknya ini nggak liquid. Besok ya dilihat order booknya. Kalaupun ada kaget-kaget sementara, paling dia akan menguji 1320 gitu. Iya. Jadi lebih gede ke selatan. Gitu ya. Jadi ya kayak gitu. Pokoknya prinsipnya kalau downtrend naiknya sih cuma sebentar. Gitu. Kayak pacaran, kayak mau putus aja, happy-nya cuma sebentar, habis itu kesel lagi, udah lagi downtrend kok, tinggal nunggu putusnya. Gitu kan ya. Gitu. Sekarang Christian Budi tanya ANJT. Oh ya, tadi ada yang nanya Toba ya. Lupa tadi siapa tuh. Toba dulu deh. Tadi saya soalnya udah nulis ada Toba sih. Nah, Toba. Bentar, saya ganti ini dulu ya, Toba. Weekly. Oke, Toba area resisten di nih 845. Kemarin dia udah nyampe ya, nih Fibonacci 1618. Jadi dia akan coba tes ini lagi. Oke. Nah, kayak gini. Ini udah spike seperti ini. Kalaupun dia ada penguatan, tesnya 890, tapi kalau ada pelemahan dia akan menguji 710. Nah, waspada kalau ditutup di bawah 710, berarti dia akan uji sini, bikin jadi lower low ya. Ini kalau mau naik harus lewatin ini gitu. Siapa tadi yang tanya Toba, saya lupa namanya gitu ya. Nah, oke, saya jawab ANJT dulu. Tadi ada yang nulis ANJT, siapa ya? ANJT. Iu, apa ini? Pitil-pitil gini. Gimana sih? Kayak gini. Oke. ANJT resisten 1770. Saya ukur dulu ya. Tuh, lebih jelas. ANJT ini ada resisten 1770, turun 1760, sekarang 1750. Ya udah, hati-hati kalau bikin tambah lower low, kan gini bentukannya. Gitu. Bisa kan? Bisa dong pada bikin trend line ya. Nah, gitu deh. Dari kemarin apa? Kalaupun ada kenaikan, maka potensinya ruangnya itu rewardnya 1750, support 1715. Nah, jadi kalau ditutup di bawah 1715, welcome 1690 gitu ya. Liana Li Susanti, ini tentang apa nih? Doit ya? Doit tadi udah dibaca belum sih? Udah deh ya, kan saya cerita. Saya dapet cuan di situ. Ci, nyangkut Doit 487, sekarang udah 376. Kalau average kira-kira di harga berapa? Gini, average itu ada yang buy TA, ada juga buy gini. Kamu average, kamu punya 487, supaya average-nya turunnya banyak kan nunggu turun jauhan dikit ya. Bener ya? Misal 487 di 387. Kalau kamu average berarti udah jarak 100 kan, berarti average-nya nanti ada di tengah-tengah. Kalau mau lebih gede lagi ya tunggu aja turun 200 gitu. CL minusnya gede. Iya sih. Udah pada pernah belajar CL belum sih? CL itu hubungannya sama trading psychology. Ya. Nggak mudah ya namanya CL, namanya juga hilang duit. Tapi di dalam trading kita harus belajar sih untuk manage. Sama lah, sama kayak bisnis biasa. Barang kalau nggak laku, dulu saya punya toko buah kalau udah busuk, kamu mau hold sampai nunggu ada yang beli, sampai akhirnya busuk 100% kamu hilang. Mending kamu jual setengah. Kalau dulu konsepnya saya sih jual setengah, jual rugi gitu, rugi 50%, but at least kamu masih punya duit setengahnya lagi buat bisa beliin buah yang baru gitu. CL selalu jadi tantangan. Belajar saya juga CL, dari yang nangis Bombay sampai habis CL ya harus lanjut. Ini sih masih mau ke bawah nih, Doit gimana dong? Tadi udah dibilang ya, masih potensinya masih ke bawah. Average-nya
ya nanti aja 320-an atau di bawah 300 gitu. Lani Suseno, BRMS tadi udah pertama ya, MDKA ya habis ini ya, tapi BRMS udah, itu watchlist juga ya. Perhatikan area resisten terdekatnya ya untuk MDKA BRMS. MDKA ini resisten di 2240. Bentar ya, saya buka weekly. Nah, ini MDKA. Tuh. MDKA kan teman-teman lihat ya. Naik-naik ke puncak gunung, dia turun. Nah, kita bikin ya jalurnya ya. Saya bikin jalurnya dulu. Bentar nih. Ini satu. Nah, ntar ya, titik tariknya harus benar. Jadi tadi siang saya cerita sedikit ya di sini. Tadi siang saya ada ketemu sama teman-teman di grup Kongko Saham. Jadi di gereja saya ada grup khusus saham gitulah ya. Terus kita ketemu, terus cerita-cerita. Saya cerita salah satu guru saya yang jago banget. Jadi kita tuh tadi sempat ngomong trading system, jago banget AFL. Tapi dia udah almarhum. Dia dulu mengulik AFL sampai habis berapa laptop gitu, dia bilang sampai mengorbankan juga hubungan dengan pasangannya gitu ya. Lalu ya begitu meninggal, apa yang dia perjuangkan itu kan gak dibawa mati gitu kan ya. Terus salah satu ada peserta yang tadi gathering tuh bilang gini, wah gak ada yang bisa nerusin lagi ya Ci, dia bilang gitu. Gak ada yang bisa tahu tuh nerusin ilmunya dia. Di situ saya diem loh teman-teman. Di situ saya diem. Iya ya, sayang ya, sesuatu yang diperjuangkan terus gak ada yang bisa nerusin, sayang banget. Nah terus saya mikir gitu, itu yang bikin akhirnya saya nggak mau kalau sampai saya nggak ada yang nerusin ilmu simple yang saya punya di analisa teknikal gitu. Jadi saya pikir iya deh, saya mau bagi sama teman-teman di grup Happy Trade Investor. Toh mereka kan juga udah give something, ya dia subscribe seharga semangkok bakso, tapi at least saya mau kalau sampai nanti saya udah nggak ada, saya ada tuh yang bisa nerusin. Saya nggak jago FL, tapi saya senang analisa teknikal klasik gitu. Jadi nanti itulah yang bikin ya saya kepengen share. Terus juga tadi di gereja ngomong tentang murah hati, so why not berbagi ilmu juga murah hati gitu kan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang di Happy Trade Investor, kita ketemu Jumat, tiap Jumat, hopefully ya bisa tiap Jumat. Kita ketemu 30 menit aja di Zoom, karena buat saya waktu tuh berharga banget gitu, waktu saya apalagi malam gitu ya. Jadi ya gitu teman-teman. Oke, itu sekedar tadi ceritanya ya. Ferdin kuantitatif BBK, teman saya foundernya BBK almarhum Ko Asun ya. Itu bukan yang saya ceritain, ini bukan Asun, bukan ya, bukan BBK yang saya ceritain, lain lagi. Ini bener-bener guru teknikal saya. Asun tuh teman saya ya. Inco itu saham kesayangannya Asun ya. Asun kan sekarang udah ada yang nerusin, anak dan istrinya ya, bukan Asun ya yang tadi saya ceritain ya. Oke, Dewi Tuti, nggak semua bisa DCA. BBRI Ci udah nanya ketiga kali nih nyakut timpat. BBRI itu udah aku bacain tadi, kok siapin. Iya, arahnya tadi masih ada turun ya Bu. Ya DCA nya jangan dibuka dong ya Bu Dewi Tuti, jangan dibuka lah ya. Oh iya, Ibu Erni tanya ASI
ASI belum dilihat nih. Kemarin dia mentok juga nih si ASI, dan akhirnya dia mundur kan, nggak bisa. Nah nih ASI teman-teman. Jadi waktu itu ASI itu nggak bisa lewat nih yang 4930 ascending triangle, dan then dia doom ke bawah. Oke, as expected, seperti yang kita udah analisa. Dan dia tes kembali 4470, ini area Fibonacci. Resisten 4650. Nah ini balik lagi nih, dia nggak bisa lewat sini, jedung sini lagi. Kalau dia bisa lewat, akan dia naik 4790 gitu ya, untuk si Astra, untuk Ibu Erni ya. BMRI dan BBNI apakah sudah saatnya beli? Tadi saya sih udah ngejelasin ya teman-teman, saya hanya bisa ngeliatin analisa. Kalau masih spekulasi ya berarti belum confirm belinya, bisa aja dia turun lagi kayak tadi contohnya PNLF gitu ya. Saat ini untuk BMRI ini di time frame daily belum ada tanda-tanda pembalikan arah, belum ada tanda-tanda reversal. Jadi kalau yang bisa dibacain supportnya 4670, 4590 gitu. Kalau kamu mau beli ya berarti di sini kamu spekulasi. Kalau ditutup di bawah ini bisa terbuka ke 4330 gitu. Itu untuk BMRI. Untuk BBNI, ini BBNI ya. Untuk BBNI itu level pentingnya 4260 teman-teman. Ini adalah level jangka panjangnya ya. Jadi sekarang 4260 pun itu akan jadi area resisten kuatnya BBNI. Sementara ini dia kan di level 4000 nih ya. 4000 belum ada tanda-tanda reversal sih di chart ini, belum ada. Memang 4000 ini adalah area supportnya waktu bulan April. Jadi kalaupun ada penguatan maka terdekat dia menguji 4070. Jadi kalau kamu mau beli ya masih spekulasi. Gitu ya. Felisly. Ya. Oke, saya scroll lagi nih ke bawah. Baca dulu ya, ini udah banyak apa? Chat. Ada Cheryl ini teman waktu Ifta, dan sekarang dia ada di bentar, salah nyebut sekuritas, repot nih. Cheryl di yang sekuritas yang sama Bang Mega, aduh lupa, bentar ya. Lupa saya, pokoknya yang ada di mau ke arah Jaksel, gua lupa ya itu ya teman-teman, nanti di Google aja. Sekelompok ya Lihendra Ko Asun yang nerusin istrinya. Yang tadi saya ceritain bukan Ko Asun ya, istrinya pun saya nggak tahu namanya. Oke, Pegas sudah belum Pegas ya. Investasiku Cheryl itu ya. Pegas, kita lihat weekly. Pegas ini ada window ya, dari 1880 1710 nih dividen ya. Berarti resisten terdekat di 1625, supportnya di 1530. Ini untuk Pegas. Ya kayak gini sih. Kalaupun mau beli berarti spekulasi juga. Resisten tadi 1625 1710, support 1545 gitu. Iya. Tadi sih saya juga siang banyak cerita-cerita ya, jadi ya ada belajar juga. Ya banyak kan cerita-cerita juga. Oke. Adaro. Tadi udah belum ya Adaro? Belum. Tadi siang juga ada yang punya nih Adaro, nanya ya. Adaro. Kami. Hey, my name Markus gitu aja sih ya. Adaro. Gimana teman-teman, menurutmu bagaimana? Apa kau kata Adaro ini? Coba, kan Hemi nanya nih. Coba MDK tadi udah Derek, nanti tinggal lihat. Coba Mason masih ada nggak? Coba yang lain. Menurutmu Adaro arahnya utara selatan weekly loh ini. Tuh. Lihat chartnya segini. Utara selatan. Gimana?
menurut kamu? Apa? Potensinya gede utara apa selatan? Utara naik, selatan tuh turun. Coba menurutmu. Ini udah 842 aja. Baru pembagian dividen. Iya, selatan ya. Iya, kalau barat berarti Arfan maksudnya sideways. Gitu ya Arfan ya. Timur juga sideways. Ya, barat timur sideways. Selatan turun, utara naik. Iya, pembagian dividen. Pada bilang selatan. Iya. Jadi ini kan weekly, dailynya kan segini ya. Tuh. Habis bagi dividen tanggal 13 Jun 166. Nih. Ya. Kayaknya sih masih ada potensi untuk turun tangga gitu. Potensinya saya ngelihatnya juga gitu, masih ada potensi turun tangga untuk Adaro. Ya. Oke ya. Jadi kita lihat dulu lah potensinya dia tuh gede kemana. Nah habis itu baru lihat kalau gedenya ke bawah, bawahnya semana. Kayak pakai Fibo gitu ya. Tadi ada yang nanya apa nih? ITMG ya sama ESA. Kita lihat ESA. ESA perang. Lihat tuh. ESA udek-udek di sini, support kisaran 565 nih ESA. Ya. Kalau dibikin garis kan gini. Jadi 595-nya resisten, supportnya 565. Jadi emang sempit si ESA ini. Tuh kayak gini, ya. Nah, kalau ditutup di bawah 560 ya ke 510. Ya kira-kira begini si ESA terdekatnya. Masih belum bisa ditutup di atas 595, potensinya masih tes support 560 gitu. Itu untuk ESA. Kemudian ada yang tanya ITMG. supportnya 22.200, sekarang di 22.100, berarti ya lagi di area-area itu. Support berikut 21425, 2775. Kalau lihat trennya masih ke selatan gitu untuk ITMG. Ya. Nanya apa lagi nih? Oke, resepku WiFi. Ini ada rencana right issue. Ini polanya sebentar. Polanya itu triangle terakhir 2000 seingat saya di supportnya. Nah, nih ya. Nah, gini nih. Nih 2000 supportnya nih ya. Ini pola triangle ya, teman-teman ya. Jadi makin sempit, resistennya makin lama makin turun. Sekarang di area support 1990. Kalau dia ada naik, resisten sekitar 2080. Waspada kalau dia ditutup di bawah sini 2000. Ini ada news right issue gitu resepku. Jadi ya kalau mau trading sempit-sempit ya dapet sih, tapi ya gitu ya. Untuk wifi ya pokoknya sama lah ya itu. Halo Ibu Ani. Siswanto tanya INTP. Teman-teman udah pada subscribe channel YouTube saya belum, teman-teman? Indali Vibo Princess. INTP range-nya 5258. Nih kalau mau yang trading spekulasi ngambil di sini 53 kan, berarti kan masih dekat sama support. Jadi ditutup di bawah 52 atau 5000, itu bisa jadi area level stop lossnya sih. Ini support ya. Dekat-dekat support. Jadi kalau kamu mau spekulasi dekat-dekat support, begitu dia break kan nggak jauh-jauh banget tuh. Istilahnya kalau cut loss ya ruginya nggak begitu besar gitu.
resistennya kisaran ya 5750-58 untuk INTP Siswanto ya. Tadi Adi Sofyan tanya, Adi Sofyan ini kamu kalau nggak salah subscribe IG saya deh, kamu belum ada di grup Telegram, coba kamu DM saya mau kasih linknya kalau nggak salah ya. Saya kayaknya ingat nama kamu kalau nggak salah, nanti saya cek. Tapi kalau memang benar, kamu kasih ini ya, kamu DM. Saya pernah DM kamu, nanti saya kasih linknya karena hari Rabu nanti ada Zoom untuk itu member grup Happy Trade Caster. Oke. GTBO weekly. Oke, kalau gitu ini kan udah mulai menguat, kita kawalnya pakai MA aja. Nah, gini. Oke. Bentar, saya buka dulu. Jauh amat. Banyak banget nih garisnya, bentar ya teman-teman. Oke, ini GTBO, ini daily. Tadi yang nanya GTBO Adi Sofyan. Oke, 204 resisten, 232 258 itu dulu ya. Supportnya 155. Close di bawah 155 ya ke sini. View-nya ya sekarang lagi menguat. Ini mainnya cuma 1-2 hari nih GTBO ya. Jadi masih cepet, kalau udah punya posisi mestinya besok Senin siap-siap jual mestinya. Gitu. Kemarin-kemarin sih begitu, coba kamu pantau ketat aja. YouTube-nya apa? Lindali Fibo Princess. YouTube-nya Lindali Fibo Princess. Jadi teman-teman bisa scroll, itu banyak video-video saya yang dulu ya, yang tentang ya ilmu-ilmu tentang Fibonacci gitu deh. Kamu scroll di situ. Ya. Lindali Fibo Princess. Nanti juga rekaman rekaman live malam ini akan di upload di situ. Kan lebih enak nonton dari YouTube ya. Bisa di pause, bisa ya gitulah. Oke. BBRI udah. Hari mau niaga, nanya aja SMR. Oke, kita lihat JSMR. SMR. Wah, cemana ini? JSMR itu support terdekat itu di 3560. Ini sekarang 3570, support terdekat 3560. Kalau spekulasi sekarang level stop lossnya udah deket nih, ya level stop lossnya ya di bawah level-level itu 35 lah. Resistennya terdekat di 37 gitu, tapi belum confirm ya teman-teman. Namanya juga ini masih spekulasi, tapi belum confirm gitu. BRPT tadi udah Dani Manora ya. JSMR saya lihat dulu time frame gedenya seperti gini. Jadi kalau ditutup di bawah 3550, dia potensi ke 3230. Yang tadi saya bacain itu spekulasi ya. Kalau kamu spekulasi trading deketnya ya resistennya deket-deket, nggak panjang. Karena apa? Karena arahnya masih belum confirm, jadi arahnya masih ke bawah gitu. Itu untuk JSMR 3230, kemudian di 2780 ya. Jadi kalau lagi turunan gini mau trading ya bisa-bisa aja, tapi ya setting target jualnya jangan terlalu tinggi-tinggi banget, lihat di resisten terdekat gitu ya. PTBA kayak tadi udah sih kayaknya semua udah dibahas. Segitu dulu IG live malam ini. Nanti kita ketemu lagi di IG live minggu depan entah di IG atau di TikTok ya. Nanti saya akan info di minggu depan. Jadi sementara ini dulu yang grup Happy Trade Tracer kita ketemu hari Rabu, sementara ini jam 8.
Saya akan mulai share tipis-tipis ilmu analisa teknikal. Jadi kalau saya nggak ada, kamu semua tetap ada legacy. Bisa lah apa yang saya sukain, kamu bisa punya juga, bukan cuma berhenti di saya ya. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Yang belum punya buku, sama sekali hari ini nggak nunjukin buku. Yang belum punya buku bisa lihat di toko ijo dan toko oren, linknya ada di bio IG saya. Oke, dadah semuanya, stay safe, stay healthy, bye. Ini and now, love you too.